warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Izati Rahmania dari S1 Farmasi kelas B semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit review jurnal sediaan rekonstitusi. Pada review jurnal ini, saya mereview dari jurnal yang berjudul Suspensi Kering Gabapentin yang terkontrol pediatrik berbasis nanospong untuk pemulihan. Apa itu suspensi kering? Suspensi kering merupakan campuran serbuk yang dimaksud untuk disuspensikan dalam air atau pembawa lainnya sebelum pemberian. Suspensi kering yang dibuat untuk suspensi oral selain mengandung obat, juga mengandung bahan seperti pewarna, pemanis, penambah rasa, penstabil, pensuspensi, dan pengawet. Bahan tambahan tersebut berguna untuk meningkatkan stabilitas baik serbuk kering atau granul maupun suspensi cairnya. Materi pada video kali ini yaitu akan membahas tentang yang pertama ada tujuan dari penelitian, kedua alasan penelitian, ketiga penelitian tersebut tentang apa, keempat formulasi, kelima pengujian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, materi yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu dapat mengetahui formulasi dan evaluasi yang dilakukan. Yang kedua yaitu mengetahui tentang laju pelepasan obat pada sediaan suspensi rekonstitusi gabapentin. Yang ketiga, mengetahui informasi tentang keefektivitasan sediaan suspensi rekonstitusi gabapentin dalam hal mengurangi rasa pahit yang dimiliki oleh obat. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Pada jurnal ini, gabapentin dipilih untuk memformulasi suspensi kering pelepasan terkontrol oral karena waktu paruh biologis yang dimiliki gabapentin ini yaitu 5-7 jam dan ketersediaan hayati yang rendah yaitu 60%. Dan juga gabapentin merupakan obat yang memiliki rasa pahit. Jadi perlu dilakukannya penutupan rasa pahit tersebut. Rasa pahit yang dimiliki pada setiap obat itu merupakan salah satu masalah utama dalam formulasi karena lebih dari 50% bahan aktif farmasi memiliki rasa yang pahit. Ada banyak teknik yang tersedia untuk menutupi rasa pahit tersebut seperti penambahan pemanis, perasa, pelapisan dengan polimer, adsorpsi ke resin penukar ion, dan modifikasi kimia seperti penggunaan bahan tidak larut. Namun, penambahan pemanis dan perasa tidak terlalu berhasil untuk obat yang memiliki rasa sangat pahit. Resin penukar ion bersifat spesifik gugus fungsi atau gugus amino dan terkadang menyebabkan pelepasan obat tertunda. Sementara dengan pelapisan dengan polimer membutuhkan instrumen yang canggih. Modifikasi kimiawi dapat mengubah aktivitas terapeutik zat obat. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu tentang penelitian ini. Gabapentin adalah obat BSJ kelas 3 dengan waktu paruh biologis 5-7 jam.
Obat ini digunakan sebagai terapi obat utama untuk pengobatan kejang parasial pada pasien anak dan lansia karena kesulitan menelan sediaan seperti tablet ataupun kapsul, sehingga rasa pahit juga merupakan salah satu masalah potensial yang terkait dengan obat ini. Ketersediaan hayati gabapentin menurun dengan peningkatan dosis karena penyerapan melalui sistem transportasi jenuh dan juga karena substrat lain. Jadi dengan pelepasan gabapentin dengan periode waktu yang lebih lama, formulasi rilis terkontrol berpotensi meminimalisir transporter serapan saturasi sehingga meningkatkan penyerapan dan menghindari potensi efek samping. Dalam penelitian ini, nanospong terkait silang beta CD digunakan sebagai pembawa lepas lambat atau sustained release, serta sebagai bahan penutup perasa dan lapisan polimer penghambat pelepasan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada formulasi gabapentin dalam bentuk sediaan formulasi suspensi kering pediatrik lepas terkontrol untuk pemulihan. Hal ini akan memungkinkan pengurangan dosis dan frekuensi pemberian dosis serta memastikan ketersediaan hayati yang lebih tinggi. Untuk formulasi suspensi kering yang digunakan, yaitu terdapat 8 macam bahan yang terdiri dari zat aktif, suspending agent, pemanis, penyangga atau buffer, pengawet, pewarna, perasa, dan pembawa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di samping. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pengujian. Yang pertama yaitu ada studi fase kelarutan. Studi fase kelarutan diperoleh pada kompleks nanospong pada suhu kamar. Studi atau penelitian untuk sistem Wiener atau basis 2 dilakukan dengan menambahkan sejumlah gabapentin 20 ml dari cairan yang mengandung tingkat konsentrasi nanospong 0,001 sampai 0,005 molar. Kemudian diaduk dalam alat pengaduk orbital selama 48 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah seimbang, sampel disaring dan dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 210 nanometer pada spektrofotometer UV vis. Kemudian untuk hasil dari studi fase kelarutan menunjukkan kurva tipe AL, terdapat pembentukan kompleks inklusi gabapentin dengan nanospong dengan perbandingan stoichiometrik 1:1. Konstanta stabilitas kompleks K1:1 menunjukkan kekuatan interaksi antara host atau inang dan guest. Dalam interaksi stabilitas supramolekuler konstan dalam range 200 sampai 5000 m-1, menandakan interaksi yang kuat antara host dan guest. Stabilitas konstanta untuk nanospong gabapentin yang didapatkan 708,7 m-1, maka menunjukkan interaksi yang cukup kuat antara host dan guest. Hal ini juga menunjukkan kemungkinan pelepasan gabapentin yang lambat dari kompleks. Kemudian untuk evaluasi yang selanjutnya yaitu ada evaluasi rasa. Konsentrasi kepahitan gabapentin ditentukan dengan metode panel dengan didapatkan 20 mg per ml. Studi evaluasi rasa in vitro ini
menunjukkan bahwa jumlah obat yang dilepaskan kurang dari batas awal konsentrasi kepahitan obat murni. Dalam fisiologi rasa, melibatkan aktivitas reseptor pasangan G protein ketika bentuk sediaan dalam keadaan terlarut saat berada pada lidah yang selanjutnya menyebabkan rasa. Hal ini terjadi karena terdapat sinyal kimia dalam bentuk neurotransmitter ke otak, kemudian dapat merasakan subjek rasa dari obat tersebut. Jadi, untuk resepsi primer rasa, obat harus dalam bentuk molekuler atau terlarut, karena obat tersebut dikomplekkan dengan struktur SSP yang berikatan hilang. Hal tersebut memperpanjang waktu yang dibutuhkan obat untuk berdifusi melalui nano, datif atau rongga nano, SSP, dan kemudian ke dalam saliva. Dengan demikian, kontak langsung obat pahit ke lidah terhindari. Untuk hasilnya terdapat dalam tabel yang ada di samping. Pengujian yang ketiga yaitu pengujian dengan inframerah transformasi Fourier atau biasa disebut dengan FTIR. Pengujian ini spektrum IR gabapentin murni, nanospong dan IC diuji dengan menggunakan spektrofotometer FTIR dengan prinsip faktor, refleksi difusi dan detektor TGS. Spektrum diamati pada frekuensi rentang 4000 sampai 400 cm-1 pada ketetapan 4 cm-1. Sampel digiling dengan KBR ditekan menjadi bentuk bulat untuk pengukuran. Untuk hasil dari spektrum FTIR gabapentin menunjukkan puncak karakteristik pada 3631 cm-1 untuk renggangan NH2, 3480 cm-1 gugus hidroksil karboksilat, dan 1536 cm-1 untuk sikloheksil. Spektrum FTIR dari N menunjukkan puncak yang menonjol pada 1770 cm-1 yang merupakan indikasi gugus karbonil. Spektrum IR kompleks menunjukkan pelebaran dan hilangnya beberapa puncak utama yang dapat menjadi indikasi terbentuknya kompleks nanospong. Dari hasil tersebut dapat dilihat pada grafik di samping. Semua puncak karakteristik gabapentin dimodifikasi kompleks nanospong, menunjukkan interaksi yang pasti antara obat dan nanocarrier. Untuk pengujian yang keempat yaitu differential scanning calorimetry atau biasa disebut dengan DSC. Untuk uji menggunakan DSC yaitu kira-kira 2-5 mg setiap sampel dipanaskan dalam panci aluminium pada suhu 30-300 derajat Celcius pada laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit, di bawah aliran nitrogen dengan laju alir 50 ml per menit. Kemudian untuk hasil yang didapatkan dari spektrum DSC gabapentin menunjukkan endoktrem leleh yang tajam di 173,52 derajat Celcius. Termogram DSC menunjukkan endoktrem yang luas dan dangkal pada suhu 141,41 derajat Celcius yang dapat disebabkan oleh adanya gabapentin dalam bentuk kompleks inklusi dengan nanospong. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di samping. Kemudian studi permodelan molekuler yang menyatakan bahwa hanya sebagian entramen gabapentin yang memungkinkan di nanospong. Hal ini dapat menjadi alasan terjadinya pergeseran dan perluasan puncak endoktremik
gabapentin. Kemudian untuk pengujian yang keempat yaitu ada evaluasi mikrosfer. Dalam evaluasi mikrosfer ini terdapat beberapa pengujian. Yang pertama yaitu ada studi disolusi in vitro. Yang kedua, evaluasi suspensi kering. Yang ketiga, evaluasi kembali suspensi kering. Pada nanosepong gabapentin, suspensi telah direkonstitusi, dilakukan evaluasi disolusi in vitro, yaitu jumlah IC ditimbang setara dengan 50 mg terapi gabapentin. Kemudian ditambahkan 10 ml SFF dalam labu ukur. Kemudian dilakukan penggocokan selama 10 dan 60 detik. Dispersi, disaring, dan konsentrasi gabapentin dalam larutan yang disaring ditentukan waktu IC untuk mencapai konsentrasi obat sesuai dengan rasa pahit dalam 10 ml SFF. Untuk dikatakan maksimal dalam menutupi rasa, jumlah obat terlarut pada akhir 60 detik. Tidak boleh lebih dari konsentrasi awal pahitnya obat tersebut. Untuk hasil yang didapatkan dari studi disolusi in vitro ini menunjukkan bahwa MS1 terjadi pelepasan obat hingga 10 jam, dan setelah itu tidak ada pelepasan obat. Sementara MS2 menunjukkan pelepasan obat hingga 12 jam. Waktu yang diharapkan untuk pelepasan obat tersebut adalah 12 jam. Sedangkan MS1 tidak menunjukkan pelepasan obat pada 11 jam. Sementara MS2 menunjukkan pelepasan obat terkontrol hingga 12 jam. Studi disolusi in vitro ini dari MS1 menunjukkan 78,01% pelepasan obat pada 10 jam, dan MS2 menunjukkan 95,13% pelepasan obat pada 12 jam. Etil selulosa dan eudragid RS100 tidak larut dalam air. Polimer bebas pH yang digunakan sebagai polimer penghambat untuk mempertahankan pelepasan obat selama 12 jam. Pelepasan obat dari MS2 diamati lebih lama dibandingkan dengan MS1. Kompleksasi gabapentin dengan struktur nanosepong yang berikatan silang dan lapisan lebih lanjut dengan polimer pelambat, yaitu etil selulosa eudragid RS100, dapat untuk pelepasan obat berkelanjutan MS2 hingga 12 jam. Kemudian setelah dilakukan pengujian disolusi in vitro, yaitu ada evaluasi suspensi kering. Pada serbuk kering sebelum direkonstitusi dilakukan evaluasi sifat mikromiretiknya, yaitu berat jenis mampat, indikasi kompresibilitas serbuk, sifat alir serbuk, dan juga sudut diamnya. Kemudian pada evaluasi ini didapatkan hasil sudut diam 24 kurang lebih 1,1 derajat yang menunjukkan sifat aliran serbuk yang baik. Rasio Hausner terkait dengan gesekan antar partikel dan digunakan untuk memprediksi sifat aliran serbuk. Didapatkan 1,13 untuk suspensi. Kemudian indeks kompresibilitas Karl menunjukkan kemampuan pengemasan serbuk dan ditemukan 12 yang dianggap sangat baik, terutama dikaitkan dengan kebulatan partikel mikro. Sifat mikromiretik yang diturunkan penting untuk menentukan ukuran wadah dan peralatan pencampur yang tepat untuk pencampuran serbuk. Selain itu, tantangan lain karena perbedaan ukuran partikel dari komponen suspensi kering, terutama selama
aliran melalui hopper di mesin pengemasan berkecepatan tinggi dan dapat menyebabkan masalah keseragamannya. Untuk evaluasi mikrosfer yang terakhir, yaitu evaluasi kembali suspensi kering. Ketan gum dipilih sebagai zat pensuspensi dan stabil dalam medium pendispersi karena sifat toksikologi dan keamanannya yang dapat diterima untuk aplikasi farmasi. Ketan larut dalam air dan memberikan viskositas tinggi pada konsentrasi rendah dengan karakteristik aliran tikotropik. Viskositas larutan ketan gum tidak dipengaruhi oleh perubahan pH. Selain itu, jaringan 3 dimensi yang dibentuk oleh rantai terkait pembuatan ketan gum menjadi stabil efisien untuk suspensi. Suspensi sangat bagus dalam penampilan, baik pula dalam segi rasa dan memiliki sifat redispersibilitas yang baik setelah rekonstitusi. pH suspensi adalah 5,3 yang sedikit asam dan cocok untuk formulasi oral. Studi sedimentasi menunjukkan volume sedimentasi di bawah 1 yang mengindikasikan formulasi dapat diterima. Waktu redispersibilitas diukur dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan homogenitas suspensi dan didapatkan 150 detik untuk suspensi nanosepong gabapentin. Masalah utama untuk cairan pelepasan terkontrol adalah berapa lama obat suspensi bertahan saat disimpan. Jika obat dilepaskan dalam suspensi itu sendiri, itu membuat suspensi menjadi pahit dan tidak bertindak sebagai pelepasan terkontrol. Jadi suspensi dibuat dalam bentuk serbuk kering untuk direkonstitusi. Untuk pengujian yang keenam, yaitu ada uji stabilitas. Studi stabilitas yang dilakukan pada 40 kurang lebih 2 derajat Celcius dan 75 kurang lebih 5% menjelaskan bahwa formulasi yang disiapkan tetap utuh selama 7 hari tanpa perubahan warna, pH, volume sedimentasi, dan pelindian. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di samping. Kemudian, tantangan utama dalam formulasi mikropartikel lepas lambat ke dalam suspensi adalah untuk meminimalkan difusi obat ke dalam media suspensi dan untuk mempertahankan sifat asli dari mikropartikel selama penyimpanan. Secara khusus, pelepasan obat dari mikropartikel tidak boleh berubah seiring waktu. Pelindian dalam suspensi nanosepong gabapentin pada 40 kurang lebih 2 derajat Celcius dan 75 kurang lebih 5% ditemukan menjadi 0,65% setelah periode penyimpanan 7 hari. Setelah diamati bahwa formulasi tersebut tetap dapat diterima tanpa peningkatan signifikan dalam pelindian obat. Kemudian untuk pengujian yang terakhir yaitu ada studi farmakokinetik in vivo. Studi ini dilakukan pada hewan uji tikus. Studi in vivo dilakukan untuk mengukur gabapentin setelah pemberian oral nanosepong gabapentin dan gabapentin murni. Profil waktu konsentrasi plasma obat murni serta suspensi ditunjukkan pada grafik seperti di samping. Kemudian untuk obat murni dan suspensi pelepasan terkontrol, konsentrasi puncak plasma atau biasa disebut dengan Cmax itu didapatkan 3,12 dan 2,89 mikrogram per mili. TO untuk obat murni adalah 4 jam. Dan untuk suspensi nanosepong gabapentin didapatkan menjadi 6 jam.
Semakin tinggi T dari nanosepong gabapentin, suspensi menunjukkan penyerapan lambat yang disebabkan pelepasan berkelanjutan obat dari suspensi di sisi lain. CMAQ, obat murni, dan suspensi nanosepong gabapentin tidak berbeda secara signifikan. Total area di bawah kurva AUC dari waktu 0-12 jam untuk obat murni dihitung sebagai 21,86 mikrogram jam per mili. Dan untuk suspensi nanosepong gabapentin, pelepasan terkontrol ditemukan atau didapatkan 28,80 mikrogram jam per mili. Gabapentin tersedia dalam plasma dalam waktu 1 jam setelah pemberian oral. Studi farmakokinetik in vivo ini menunjukkan peningkatan AUC, dan dengan demikian ketersediaan hayati terkontrol merilis suspensi nanosepong gabapentin sebesar 24,9% dibandingkan dengan gabapentin murni. Hasilnya menunjukkan pelepasan obat yang berkelanjutan pada tikus plasma selama 12 jam sesuai dengan data studi pelepasan obat in vitro suspensi nanosepong gabapentin. Kemudian dari penjelasan yang telah saya sampaikan, kesimpulannya yaitu studi ini menyimpulkan bahwa formulasi suspensi kering pelepasan terkontrol untuk pemulihan gabapentin yang dapat memperlambat atau memperpanjang pelepasan obat hingga 12 jam dan juga dapat menutupi rasa pahit pada obat. Nanosepong berbasis siklodektrin digunakan sebagai pembawa lepas lambat serta sebagai penutup rasa pahit pada obat yang terbukti secara efektif. Nanosepong dapat membentuk kompleks dengan gabapentin. Lapisan selanjutnya yang dilengkapi dengan polimer penghambat yaitu etil selulosa dan EDA grade RS100 memperlambat atau memperpanjang pelepasan obat hingga 12 jam. Hasil tersebut didapatkan signifikan secara statistik pada signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa formulasi suspensi serbuk kering atau rekonstitusi yang terdapat mikrosfer kompleks nanosepong menunjukkan obat pelepasan terkontrol yang efektif